Tes. Is is ik. Tes. Oke, teman-teman boleh maju ke depan bangkunya, duduknya untuk mengisi baris kosong yang ada di depan. Yang di bagian kiri aku boleh maju ke depan. Hazel ya? Hazel boleh pindah ke depan. Oke, yang lain mau pindah ke depan? Oke, enggak. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita teman-teman dipersilahkan untuk bersaat teduh. Oke, saat teduh selesai. Oke, teman-teman aku mau minta tolong sama kalian untuk simpan HP kalian atau apapun yang mengganggu kalian waktu ibadah nanti
Ini cuma sampai 2 jam, sekitar 2 jaman teman-teman. Jadi aku mau minta kalian untuk simpan dulu segala gangguan yang bakal mengganggu kalian, mengganggu fokus kalian untuk dengerin ibadah hari ini. Selamat pagi semua. Pagi. Sabar. Ini kita remaja ya. Kita masih remaja. Harusnya kita semangat, oke? Oke, ulang ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, kita percaya bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat ini bukan suatu kebetulan, amin. Ayo, yang setuju katakan amin. Amin. Oke. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, pasti Tuhan di situ ada di tengah-tengah setiap kita. Mari dengan bangkit berdiri kita mau nyanyikan satu pujian kita. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ayo dong tepuk tangannya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman dipersilakan duduk. Siapa yang bersyukur hari ini? Ayo dong angkat tangannya semua. Pasti kita bersyukur dong hari ini. Oke, aku mau nunjuk satu orang buat ceritain hal bersyukur apa sampai bener-bener Tuhan itu emang ada gitu buat kalian. Kira-kira cowok apa cewek Devina? Karena tadi yang ngomong kok Raffi, jadi aku mau cewek. Hana deh boleh. Kalau aku hal yang aku syukurin mungkin di minggu ini lagi banyak proyek sekolah, banyak tugas dan itu bersamaan gitu jadi harus kerjain tapi rasa syukurnya itu Tuhan kasih kekuatan dan ini sih kayak bisa selesai. Oke, thank you Hana. Oke, bener ya teman-teman. Saya pun menyadari gitu kalau Tuhan itu benar-benar ada di hidup saya gitu. Yang pertama, setiap saya berdoa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, entah
entah kapan itu jawabannya, tapi Tuhan selalu jawab doa saya. Dan saya benar-benar ngerasain Tuhan itu ada. Teman-teman, kita mau masuk penyembahan, kita mau serius sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Sambil musik, mainkan lagu What a Beautiful Name. Heard the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. You felt torn before you. You silenced the buzz of sin and rain. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pengakuan dosa. Di sini aku mau ngajak teman-teman sekalian untuk mengambil sikap berdoa sambil singer menyanyikan lagu Oh Allahku, jenguklah diriku. Jenguklah diriku.
kita merenungkan, aku mau ajak teman-teman sekalian juga untuk meminta ampun sama Tuhan dan juga memohon bantuan Tuhan supaya Tuhan menolong kita sehingga kita nggak melakukan dosa itu lagi, hingga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Firman-Mu yang kudus, Mari kita menyanyikan bait yang ketiga. namamu ya Tuhanku, hidupku terimalah kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku, tinggallah kau tetap di hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan-Mu sekali lagi kami dapat beribadah hari ini ya Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di sini kami juga mau meminta ampun ya Tuhan untuk segala dosa-dosa yang sudah kami perbuat ya Tuhan selama seminggu ini atau bahkan hari ini atau sebulan ini ya Tuhan. Minta pengampunan-Mu untuk dosa-dosa kami dan juga minta pertolongan-Mu untuk terus memimpin kami, menyertai kami sehingga kami dapat meninggalkan dosa-dosa kami dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk membacakan berita anugerah kita pada hari ini. Berita anugerah hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17, saya bacakan untuk kita semua. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Aku mau ajak kalian semua yang berbahagia, sudah menjadi pribadi yang baru, ciptaan yang baru. Untuk meresponi berita anugerah kita, mari kita menyanyikan lagu pujian Aku Berbahagia. Dipersilakan untuk duduk. Oke teman-teman, tema kita pada hari ini itu Peace and Chaos atau Damai Sejahtera yang akan dibawakan oleh Pendeta Nanang.
untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk dengerin firman Tuhan pada hari ini, aku mau ngajak kalian untuk menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan tiap jam, di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Pada pendeta Nanang dipersilakan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Setiap jam, bahkan setiap menit, setiap detik, kami memerlukan Engkau, ya Tuhan. Oleh karena Engkaulah yang sanggup memberikan damai sejahtera yang sesungguhnya itu. Hari ini ketika kami ada di sini, bukan kebetulan, tetapi Engkau ingin berbicara kepada setiap kami, setiap pribadi. Tidak kebetulan juga ketika kami diliputi oleh suasana yang kacau. Maka ada di sini berarti Engkau ingin menyapa, ingin mengatakan sesuatu. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami semua. Kau yang sanggup mengendalikan setiap kami. Kiranya Engkau juga membuka hati dan pikiran kami. Untuk kami mengerti. Untuk kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dengan demikian kami akan terus meneruskan ziarah hidup ini. Dengan kekuatan yang baru. Tuhan yang akan menolong hamba-Mu pada saat ini ketika Engkau utus menyampaikan sabda-Mu. Kendalikanlah lidah bibir hamba-Mu ini. Sehingga apa yang diucapkannya merupakan pernyataan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Berbicaralah ya Bapa, sapalah setiap kami. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan, untuk menyimak, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, dengan kekuatan Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan hari ini saya mengajak kita memperhatikan satu ayat dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua begini.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya mengajak kita membaca yuk satu ayat ini bersama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Hosana. Shalom. Kalau kita terima sapaan shalom, biasanya jawabnya apa? Shalom lagi gitu ya. Orang Kristen ini suka mendiskon. Shalom itu sesuatu yang dipotong. Mestinya shalom alaihim. Saudara-saudara menjawabnya wa alaihim shalom. Atau shalom lekah. Apa sih artinya shalom? Kita sering dengar. Mungkin juga kita sering menyapanya, mengucapkannya. Kira-kira apa? Shalom. Ya shalom ya itu, ucapan damai gitu ya. Sering diterjemahkan shalom itu adalah damai sejahtera. Peace, damai sejahtera. Lalu damai sejahtera yang seperti apa? Orang Yahudi ketika mengucapkan shalom itu sangat luas artinya. Anda dan saya dari rumah berkemas, mandi, berdandan, lalu datang ke tempat ini. Di jalan tidak ada gangguan. Kita semua hadir di sini. Orang Yahudi mengatakan Anda dalam keadaan shalom. Selamat sampai di sini Tuhan menyertai. Di rumah ketika Anda tidak ada konflik, tidak ada pertentangan dengan papa mama, dengan kakak adik, suasananya adem, itu namanya shalom. Ketika Anda cukup makan, kita tidak kelaparan. Lalu di kulkas malah lebih makanannya begitu ya. Saat itu kita berada dalam keadaan shalom. Damai. Kita diberkati. Sesuatu yang tidak kita harapkan tidak terjadi dalam hidup kita. Kita baik-baik saja. Tubuh kita sehat. Itu artinya kita dalam keadaan shalom. Anda bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Mencernanya, tumbuh menjadi anak yang baik dalam keadaan shalom. Namun masalahnya yang seringkali terjadi adalah apakah kondisi yang ideal ini setiap saat, setiap kali dapat kita alami. Mungkin saat ini kita datang disapa, halo selamat pagi, apa kabar? Kita berusaha untuk mengatakan iya, kabar baik. Tidak jarang ketika saya menyampaikan khotbah atau ceramah atau PA atau apapun juga, di Turgos atau MC seringkali menyapa tadi dengan shalom, lalu apa kabar? Biasanya kalau di gereja jawabnya apa? Enggak cukup tuh dengan baik atau baik-baik saja. Ada yang mengatakan kita harus mengatakan menjawab luar biasa. Saya mau menanyakan saat ini hari ini di antara kita, apa kabar? Kok saya kayak bicara dengan tumbuh-tumbuhan gitu. Saya nggak berani ngomong bicara dengan batu, karena batu diem aja. Pasti ada ini gerak.
tumbuhan bisa. Apa kabar? Baik, luar biasa. Jangan kepaksa. Saya seringkali di jemaat saya mengatakan, kalau disapa, apa kabar? Ungkapkanlah sesuai dengan perasaanmu. Apakah salah kalau saya mengatakan, oh saya hari ini tidak baik-baik saja? Apakah salah kalau saya mengatakan, oh saya sedang bermasalah? Saya pikir ini adalah sesuatu yang jujur. Saya menduga mungkin salah satu di antara kalian juga ada yang datang ke tempat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Mungkin Anda mengalami kemelut. Entah dengan pelajaranmu, entah dengan gurumu, entah dengan orang tuamu, entah dengan kakakmu atau adikmu, entah dengan teman sepelayan. Lalu kemudian kita dikatakan di sini harus kita jawab luar biasa, baik-baik saja. Tuhan tahu dan mengerti isi hatimu. Saya belajar banyak dari pemazmur. Daud selalu mengatakan kepada Tuhan kalau kondisinya juga seringkali tidak baik-baik saja. Kalau kondisinya seringkali sedang bermasalah. Justru karena itulah kita mau dibukakan oleh Tuhan tentang damai yang diberikan kepada kita. Hari ini tema kita, peace in the chaos. Apa sih artinya chaos itu? Ya mungkin chaos kayak begini ya, saya agak gaptek dengan ini. Chaos. Apa artinya chaos? Chaos ini ternyata telah menjadi populer, menjadi bahasa gaul yang artinya kacau. Ketika saya dikasih tema ini, saya googling juga. Apa sih artinya chaos ini? Ternyata di Wikipedia menyiapkan jawabannya apa itu. Chaos secara fisika, secara matematika, ilmu pengetahuan. Oh kalau begitu saya bukan ahlinya kayaknya di situ. Sebab di sekolah pendeta tidak diajarin matematika, hitung-hitungan gitu ya. Maka kalau kami melihat atau menerima apapun juga itu kami syukuri berkat dari Tuhan. Enggak pernah hitung-hitungan kayak begitu. Tapi ini chaos yang bukan tadi ya, fisika atau matematika. Tetapi artinya kacau. Kacau. Apa yang dimaksud dengan kacau ini? Saudara-saudara, siapapun bisa mengalami chaos. Mengalami kondisi yang kacau. Saya bisa dan sangat mungkin berada dalam kondisi yang chaos, yang kacau. Saya bisa dalam kondisi yang chaos, kacau karena apa? Kita semua tuh rentan. Kita semua itu rapuh. Kondisi chaos yang seperti apa? Masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda. Mungkin saya bisa mengalami situasi yang kacau balau oleh karena apa? Oleh karena saya salah bicara, salah ngomong. Katanya orang tuh kalau banyak bicara mungkin banyak kesalahannya juga. Saya berusaha mengendalikan itu tetapi belum bisa. Karena tiap minggu harus bicara, harus khotbah. Saya merasa kacau suatu saat ketika saya dipanggil khotbah di daerah Bekasi. Waktu itu saya masih mengingat. Temanya adalah tentang kejujuran, tentang ketaatan. Lalu pada saat itu yang saya tahu ada seorang koruptor yang justru punya jabatan, punya kedudukan yang sangat tinggi di Kejaksaan Agung.
Saya ngomong belak-belakan seperti itu. Oleh karena apa? Beritanya sudah menjadi konsumsi atau berita nasional. Jika selesai ibadah, doa konsistori, ada seorang penatua mengatakan, Bapak, tadi itu ada mamahnya yang Bapak sebutkan. Dia duduk di belakang. Betapa kacaunya saya. Saya nggak bisa menarik lagi perkataan itu. Mungkin Anda pernah mengalami hal yang demikian. Tidak bermaksud menyakiti hati temanmu. Mungkin hati orang tuamu. Tapi kamu ketika dalam kondisi yang tertekan, depresi, lalu bicara. Menyakiti. Masalahnya bukan tambah beres. Tapi masalahnya menjadi semakin rumit, semakin kacau. Anda tidak mengerjakan PR. Padahal deadline-nya sudah mendesak. Kita masih leha-leha. Mau nongkrong di kafe ini, di kafe itu. Katanya ada sesuatu yang baru. Lalu diajak ke Senayan, nonton apa itu? Blackpink atau apa. Ketika merayakan itu, kebersamaan, kita lupa sejenak. Tetapi tanggung jawab kita ketika pulang, wah ini kacau balau. Saya menghadapi deadline ini. Tetapi banyak juga janji-janji yang kita lakukan. Bisa kacau. Kekacauan kita juga bisa terjadi oleh karena ditinggalkan misalnya. Oleh orang yang kita kasihi. Orang yang begitu perhatian pada kita. Dan tidak mungkin bertemu lagi. Ada yang pernah mengalami ini? Saya ketika studi mengalami masa-masa seperti itu. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan tidak bisakah apa ini? Menunggu berapa semester lagi saya menyelesaikan sekolah kependetaan saya. Dan dia bisa menyaksikan saya di wisuda. Ternyata enggak bisa. Kacau hati kita. Lalu kemudian menjadi chaos. Apa dampaknya? Ketika kita masuk dalam suasana kacau ini. Suasana yang tertekan. Tertekan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan Tuhan. Seringkali dalam kondisi yang seperti ini, kalau tidak ditangani dengan serius, dengan baik, maka kita akan merasa seperti orang yang tertekan. Ketika tertekan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan yang bisa kita lakukan adalah hanya menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Nih, saya lagi-lagi belajar dengan Daud, Mazmur. Kitab Mazmur itu sangat kaya buat saya. Kitab Mazmur itu mengajarkan antara lain kepada saya, orang itu bisa bicara pada diri sendiri. Kelebihan Anda dan saya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia adalah bukan karena kita punya logika berpikir. Tetapi kita bisa ngomong dengan diri sendiri. Pernah nggak dengar pemazmur, pujilah Tuhan wahai jiwaku. Pujilah namanya yang maha kudus, hai segenap batinku. Dia lagi ngomong sama siapa? Kan dia lagi ngomong sama diri sendiri. Memotivasi diri sendiri. Pujilah Tuhan wahai jiwaku. Jiwanya diajak untuk memuji Tuhan. Dia ngomong memotivasi sendiri. Nah kira-kira ketika Anda dan saya juga dalam kondisi keadaan tertekan kayak gitu. Ngomong sama diri sendiri ngomongnya apa? Yang positif atau yang negatif? Ketika Anda dalam keadaan kacau balau itu.
Keadaan tidak ada damai sejahtera. Keadaan ditipu orang. Saya jujur, terus terang. Kalau saya dalam keadaan-keadaan yang gitu ngomong pada diri sendiri itu biasanya adalah negatif. Bodoh banget ya aku ini. Sial sekali nasibku. Kenapa harus begini? Dan seterusnya. Kita ngomong pada diri sendiri sesuatu yang negatif. Tambahlah jadi terus negatif. Pandangan kita pada orang lain akan negatif. Pandangan kita sama Tuhan pun akan negatif. Karena sumbernya kita konsumsi, kita isi terus dengan hal-hal yang negatif. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi? Nanti kita bisa lihat. Kita menjadi pribadi yang murung, kehilangan kasih, dan khawatir, cemas. Sering orang menggunakannya dengan apa? Playing victim. Saya adalah korban. Saya adalah orang yang gagal. Ini akibatnya citra diri yang terus-menerus negatif. Murung, tidak ada sukacita yang terpancar. Kenapa? Karena sumbernya itu bermasalah. Nah, saudara-saudara, kita lihat pada saat ini ayat yang harus kita juga pelajari. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ketika kita khawatir, ketika Anda murung, ketika Anda menjadi pribadi yang begitu rupa, merasa gagal, jelek dan seterusnya. Lihat dan aminkan firman ini. Tuhan yang memelihara kamu. Di rumah ada enggak kalian yang piara binatang? Saya hobi. Wow, hobinya banyak banget saya. Piara binatang, miara pohon tumbuhan, hidroponik lah saya gitu ya. Lagi bikin bonsai, di rumah ada ikan, ada burung, ada anjing, ada kura-kura, macam-macam banyak. Jadi nggak hilang kesibukan. Pemelihara dengan orang yang menikmati saja itu beda. Orang yang seneng saja, ketika kita ke mall, ada pameran pet show gitu ya. Ih, lucu sekali gitu ya. Itu hewan-hewan khususnya lagi anak-anak itu memang lagi lucu. Kalian juga waktu anak-anak kan lagi lucu-lucunya gitu. Nah, disitulah kemudian tergerak. Anak saya seringkali tergoda. Pak, beli ini dong gitu. Anak anjing papi gitu. Itu adalah sesuatu yang membuat lucu. Tapi apa yang terjadi setelah dibawa ke rumah? Apakah mau mengurusinya? Buang pupnya, bersihin kencingnya, nutrisinya, dibawa ke dokter hewan untuk divaksin dan seterusnya. Belum tentu. Kata yang dipakai Tuhan memelihara kamu. Saya ketika memelihara sebatang pohon, maka dalam diri saya harus bertanggung jawab atas pohon itu. Minimal pohon itu jangan mati. Ia harus tumbuh, harus berbuah. Di rumah saya di atap itu saya nanam ada lengkeng, ada jambu kristal, ada sawo, ada macam-macam buah-buahan. Terakhir saya nanam stroberi. Kenapa? Karena ini tantangan buat saya. Katanya di Jakarta enggak berbuah. Ternyata di tempat saya berbuah. Jadi ketika kita memelihara, pasti merawatnya sedemikian rupa. Saya memberikan nutrisi pas. Tidak lebih dan tidak kurang. Kenapa kalau lebih? Kalau lebih itu daunnya akan terbakar. Dia akan mati kelebihan nutrisi. Kalau kurang dia akan kurus kering dan akhirnya mati juga. Tapi kalau pas ukurannya
takarannya, yang terjadi adalah ia akan terus tumbuh proporsional. Waktunya berbuah, ia akan berbuah. Dan kadang-kadang pohon itu juga harus tanda petik diberi stres sedikit. Anda kalau menanam anggur, di rumah saya lagi berbuah anggurnya. Kalau menanam anggur, itu harus ada tiba saatnya dibikin tanda petik stres sedikit. Daunnya dipangkas, ranting-rantingnya dipangkas. Dia dikeringkan, hanya cukup airnya itu untuk sehari itu. Mungkin beberapa gelas saja. Saya bayangkan kalau jadi pohon anggur, ia akan protes. Kejam banget ini, udah digunting, dicukur, dipangkas hampir habis. Lalu nutrisinya sedikit. Nah, disitulah sebetulnya ia sedang merawat dengan baik, akhirnya menghasilkan buah pada waktunya. Bisa jadi Anda dan saya ketika Tuhan memelihara kita, mungkin situasinya tidak baik-baik saja. Anda harus masuk ke dalam situasi di mana tekanan itu ada. Stres itu dialami. Ini menginginkan supaya kita terus bertumbuh. Bertumbuh dengan baik. Saya merefleksikan ayat ini. Kalau saya memelihara anjing, memelihara ikan, memelihara tanaman, maka saya harus betul-betul tahu persis kebutuhannya. Perawatan dan hamanya apa. Saya akan tangani dengan baik. Saya merefleksikan betapa lebihnya Tuhan kita. Dia yang memelihara Anda dan saya. Ia akan menolong kita. Memberikan porsi yang terbaik untuk kita. Untuk Anda dan saya. Nah, lanjut. Dalam pemeliharaan Tuhan tidak berarti kita steril. Dari kesulitan, bebas dari masalah. Gak ada. Jangan minta sama Tuhan hidup sukses terus. Jangan minta sama Tuhan hidup gak pernah sakit, gak pernah ada masalah dan seterusnya. Justru di dalam Tuhan kita akan bisa menemukan makna kesulitan itu apa. Makna kekurangan itu seperti apa. Penderitaan itu bagaimana kita menyikapinya. Wah, kelewatan ini. Sorry. Oke. Di dalam Tuhan kita akan tumbuh menjadi figur yang matang. Tidak cengeng dan menjadi manusia-manusia yang dewasa. Jadi disinilah letaknya. Saudara-saudara, kadang ya saya juga tergoda mengutip 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 dilepaskan dari konteksnya. Konteksnya ini adalah sebetulnya Rasul Petrus sedang memberikan nasihat kepada para orang-orang yang sudah dewasa imannya untuk menggembalakan jemaatnya. Pada para penatua lah kurang lebih kalau di kita. Jadi disitulah ia memaparkan harus menjadi dewasa. Dan ayat ini terselip ya tadi 1 Petrus 5 ayat 7 itu jangan khawatir. Artinya dalam kontrak jemaat Petrus itu orang Kristen tidak sedang baik-baik saja. Tapi dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan, dalam tekanan. Disinilah justru letaknya bahwa Anda, kita semua harus menjadi figur-figur yang dewasa, yang tidak cengeng. Dan akhirnya akan melihat bersyukur. Oh ternyata Tuhan sudah membentuk saya sedemikian rupa. Kalau tidak melewati fase atau masa-masa seperti itu, maka sebetulnya kedamaian yang hakiki itu sulit. Bahkan tidak mungkin bisa kita cerna. Kita bagaikan bejana kan begitu. Dari tanah yang mungkin tadinya diinjak-injak, tidak berharga. Menjadi figur pribadi yang sudah dibentuk, yang kemudian menjadi mulia. Belakangan saya dengan anak kami seusia kalian,
membangun sebuah studio namanya Potri gitu ya, studio keramik. Jadi saya belajar banget bagaimana tanah itu dibentuk. Kesulitan, kesusahan sampai dibakar. Dibakarnya itu keramik 2 kali. Pertama 800 derajat Celcius. 8 jam. Sesudah itu kembali dibakar dengan suhu 1250 derajat. Seperti apa panasnya? Mungkin Anda juga sama. Seperti apa panasnya? Didikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Namun yakin dan percaya bahwa di situ Anda akan keluar menjadi figur yang memuliakan Tuhan. Yang betul-betul menghadirkan nantinya damai sejahtera. Oke, kalau saat ini kondisi kalian mungkin ada yang tidak baik-baik saja. Dalam kondisi chaos. Nikmatilah bersama dengan Tuhan. Yakin dan percayalah Tuhan ada di situ. Tuhan menyertai Anda. Tinggal buka hati kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan yang lain-lain. Hanya bisa mengendalikan diri kita untuk memberi ruang tempat kepada hadirnya Kristus untuk bertahta dalam hati kita. Ketika Kristus bertahta di hatimu, lihat apa yang terjadi. Emang Paulus baik-baik saja? Enggak. Ada banyak surat di perjanjian baru. Surat Paulus ditulis dalam penjara. Tapi di penjara ia tetap bersuka cita. Anda bisa membaca surat Filipi. Filipi itu surat penjara. Tetapi nadanya bersuka cita. Karena bukan kondisi itu yang mempengaruhi damainya. Bukan yang di luar itu. Tapi bagaimana di dalam. Ketika Kristus ada hadir dalam hidupnya. Maka kedamaian itu terjadi. Bahkan di tengah konflik, tekanan dan penderitaan. Biarlah Tuhan menolong kita semua untuk terus bertumbuh. Menjadi figur atau manusia-manusia yang tidak cengeng. Manusia-manusia yang dewasa di dalam iman. Dan menghadirkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Teman-teman, mari kita berdiri. Mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang kita akan doa syafaat, tapi sebelum kita doa syafaat, aku mau minta teman-teman buat pikirin satu orang yang teman-teman mungkin lagi tahu mereka tuh dalam pergumulan atau dalam permasalahan. Aku kasih waktu sekitar 1 menit.
sebelum kita ke doa sifatnya, aku mau kasih tahu beberapa pokok doa yang akan kita bawakan, yang kita bakal angkat. Yang pertama itu kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa untuk camp remaja juga di tahun ini dan pasca di KU. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali datang di ibadah hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang kami sudah dengar bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pendeta Nanang. Tuhan yang berkati dalam setiap pelayanannya dan keluarganya. Biarlah dalam setiap pelayanannya juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang semakin lagi. Tuhan, Tuhan yang pimpin dalam perjalanan pelayanannya. Pokok doa yang pertama, kita mau mendoakan untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa untuk dalam setiap pemerintahannya dan pemerintah-pemerintah yang melakukan tugasnya biarlah bisa melakukan tugasnya dengan takut akan Tuhan saja, dan Tuhan pimpin supaya negara kami juga bisa semakin bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa yang selanjutnya aku mau mengajak yang bagi yang perempuan, kita akan mendoakan untuk yang remaja, berdoa untuk setiap persiapan yang sedang disiapkan, biarlah persiapan ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk para panitia yang mempersiapkan, juga Tuhan yang berkati mereka supaya Tuhan kasih kekuatan dan kekuatan dalam mempersiapkannya. Untuk yang laki-laki kita juga mau berdoa untuk Paskah KU, berdoa untuk setiap panitia dan persiapannya, dan juga ada beberapa panitia KR yang ikut melayani. Tuhan yang berkati dalam pelayanan mereka supaya pelayanan ini juga bisa menjadi berkat dan menunjukkan bisa merasakan kasih Tuhan di melalui Paskah KU ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok yang selanjutnya kita mau berdoa untuk teman-teman yang tadi kita udah pikirin, satu orang itu yang sedang mengalami pergumulan, biarlah dia juga bisa dalam pergumulannya juga bisa bersandar dengan Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan yang berkati mereka
Tuhan yang pelihara mereka dalam proses penyembuhannya melalui obat-obatan dan istirahat mereka. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang sedang mengalami pergumulan juga bisa menyelesaikannya dengan baik, dan juga Tuhan berkati supaya mereka bisa dalam pergumulannya bisa bersandar denganmu saja. Tuhan berkati juga ibadah ini dari pertengahan hingga akhir. Inilah segenap doa kami, biarlah Tuhan yang menjawab sesuai kehendak dan waktumu saja. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Dan untuk ayat persembahan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Buat teman-teman yang belum dapat amplop persembahan, boleh angkat tangan. Tolong dibantu ya sama teman-teman pelayan. Tuh kasih amplopnya. Teman-teman juga bisa memberikan persembahan melalui QR, lewat OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan M-Banking. Udah dapat semuanya? Mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Musik saja. Mari teman-teman yang sudah memberikan, mari kita menyanyikannya sekali lagi sambil bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan, dengan hati yang tulus kami ya Tuhan. Biar kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan dulu untuk duduk. Ya teman-teman, tadi yang sudah dibawakan sama Pendeta Nanang mengenai peace and chaos itu kayak mungkin di sini kita awal kayak halo shalom semuanya baik, kita bilang baik padahal sebenarnya kita nggak baik-baik aja.
Tapi untuk kita memperlihatkannya bahwa kita baik-baik aja. Siapapun itu bisa mengalami chaos teman-teman, walaupun kita di bawah, di dalam Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, bukan berarti itu kita nggak ngalamin chaos. Tapi dalam chaos ini kalau kita berlama-lama itu kita bisa nyalahin diri kita sendiri. Dan waktu kita nyalahin diri kita sendiri, nantinya kita malah jadi pribadi yang murung, gak ada sukacita dan juga gampang khawatir teman-teman. Di sini aku mau mengajak kalian untuk memberikan segala permasalahan kalian ke Tuhan yang memberikan damai untuk hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu Damai yang Pulihkanku. Kiranya wajah Tuhan senantiasa menghadap kepadamu. Pancaran damainya menembus lubuk hatimu. Dan di sana engkau merasakan kedamaian. Walaupun suasana seringkali tidak menguntungkan buat kita. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi dimanapun kalian berada dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
masih dengan bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Damai yang Pulihkanku sekali lagi. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Saat teduh selesai teman-teman. Sekarang aku mau bacain warta lisan hari ini. Oke, next. Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali ikut di KR Pernias ini. Jangan lupa minggu depan untuk datang lagi. Dan kita juga ada sosmed, bisa di follow, ada Instagram di KR Pernias sama YouTube-nya juga di KR Pernias. Next. Tema kebaktian kita hari ini di tanggal 19 Maret ada Peace in the Chaos dibawakan oleh Pendeta Nanang, dan juga di tanggal 26 Maret dengan tema Don't Give Up yang dibawakan oleh Saudara Roberto Sohendra. Next. Jawab pelayan hari ini pemimpin liturgisnya ada Cidevina M dan Korafi. Terus PP-nya ada Ciselin. BDS-nya ada aku sendiri, Hana. PIC-nya ada Stefanesa. MCCG-nya ada Cialinda. Di tanggal 26 Maret, minggu depan pemimpin liturginya ada Civanesa dan Cigres. PP-nya Ko Elvis. BDS Yolanda. PIC Ciamel. MCCG-nya Ko Anius dan Ko Bagus. Next, oke. Jawab pemusik hari ini, pianisnya ada Jolin, gitarisnya ada Odi, singernya ada Cigres dan Ko Billy diganti sama Kenny. Drumnya hari ini enggak ada. Untuk mulmetnya ada soundnya Ko Chung diganti jadi itu Kak John. Terus slide-nya ada Francisca, switchernya ada Cheryl. Terus kameranya ada Lina dan Ko Elvis. Di minggu depan pianisnya Mitzi, gitarisnya Brandon, singernya Bella dan Ko Carlos, kojonya Ko Chung tapi mungkin diganti ya. Terus untuk mulmetnya soundnya ada Ko Franz, slide-nya Cikesi, switchernya Monique, kameranya ada Livia dan Hansel. Next, job aktivisnya PJTD ada Cidevina M, Asyurnya Cinatania V dan David. Absennya ada Ko Bagus, MCCG-nya ada Ko Anius dan Ko Bagus. Kolektannya itu ada Wilson, Priscilla, Cisha, Jesslyn. Terus di tanggal 26 minggu depan PJTD-nya ada Ko Albert A, Asyurnya ada Phoebe dan Cileoni. Absennya ada Ko Daniel K. Terus kolektannya ada Jennifer, Joan, Franz, dan gue Matthew. Next,
Pembinaan hari ini kelas Alpha ada pembicara dengan tema Saved by Grace. Terus Beta ada visi dan misi, cita-cita dan harapan ini di KTB. Dan kelas Omega itu KTB prioritas yang Alkitabiah. Next. Happy Sunday teman-teman. See you next week. Tes, oke. Tes. Oke.